Ikhwan akhwat, Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Priyatno yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pangarsa Abah untuk melaksanakan mengistiqomahkan amaliyah mursyid. Kita ngalap berkah tabarukan kepada guru kita melalui kitab Fadhailus Syuhur. Pangarsa Abah memberikan makna pada bulan Zulhijjah ini, zal bermakna zikrullah. Pangarsa Abah mengutip firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Yang kurang lebih maknanya utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Wahai Rasulullah Muhammad, bacakan apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Al-Quran. Lalu waqimis sholah, dirikanlah sholat. Kata-katanya waqimis sholah, tidak wa'malis sholah atau waf'alis sholah, tidak. Waqimis sholah artinya mendirikan sholat dengan kata akim, mendirikan, melakukan dengan mendirikan ini artinya melakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya. Waktunya, apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi syarat dan rukunnya harus terpenuhi. Oleh karena itu menggunakan wa aqimis sholat. Ketika sholat dilakukan dengan benar, ketika sholat dilakukan dengan sesuai syarat dan rukunnya, dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Lalu wala dzikrullahi akbar. Berzikir kepada Allah itu lebih agung. Ada yang memberikan makna bahwa wala dzikrullahi akbar itu zikirnya Allah, mengingatnya Allah itu lebih agung. Apa bedanya? Bedanya begini, kalau wala dzikrullahi akbar yang pertama, kita orang mukmin berzikir kepada Allah itu pahalanya paling agung, jauh lebih agung. Kemudian makna yang kedua, wala dzikrullahi akbar, itu diberikan makna bahwa zikirnya Allah, mengingatnya Allah, menyebutnya Allah kepada hambanya itu jauh lebih agung. Oleh karena itu sedikit banyak kita dalam waktu yang singkat ini mengupas tentang zikir. Apa zikir? Pengertian zikir secara bahasa maupun istilah, secara terminologi atau etimologi. Secara bahasa, lughatan, zikir itu diambil dari kata dzakara yadzkuru dzikron. Artinya mengingat, artinya menyebut, artinya menjaga. Selanjutnya dalam istilah, ya, istilah zikir secara istilah diberikan makna yaitu berupa ibadah. Zikir adalah ibadah taqarrub sebagaimana diajarkan oleh Allah melalui baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa itu tujuan berzikir? Ada beberapa tujuan di dalam berzikir kepada Allah. Antara lain yang pertama bahwa zikir itu merupakan perintah Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfur. Berzikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingat kamu.
Disinilah kemudian makna waladikrullahi akbar, zikirnya Allah kepada orang mukmin itu jauh lebih agung. Kenapa Allah menyebut orang mukmin berzikir kepada orang mukmin? Ya karena memang orang mukmin itu duluan berzikir kepada Allah. Oleh karena itu dalam satu hadis qudsi Rasulullah menyampaikan, ana inda dhanni abdi, aku sih terserah apa prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku akan bersamanya saat dia ingat kepadaku. Kemudian tujuan zikir yang kedua adalah antara lain untuk membersihkan hati yang kotor. Bahwa dalam hati manusia itu terdapat noda-noda. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, yang artinya kurang lebih ketika seorang hamba melakukan dosa, maka di dalam hatinya akan terdapat titik-titik noda hitam. Disitulah kemudian dalam akhir hadis ini Rasulullah menyampaikan, disitulah firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah ron, akibat dari perbuatan-perbuatan mereka. Maka untuk menghilangkan ron itu, menghilangkan kotoran di dalam hati itu, satu yang hanya bisa digunakan, yaitu dengan berzikir. Inna likulli syai'in siqalatun. Sesungguhnya setiap sesuatu itu ada pembersihnya, kata Rasulullah. Wa siqalatul qulub zikrullah. Dan pembersih cleaning hati, pembersih hati adalah dengan berzikir kepada Allah. Oleh karena itu ketika konsep tasawuf ada takholi, tahalli, tajalli, ketika sampai kepada takholi, membersihkan hati, itu cara membersihkannya kayak apa? Ketika tidak tahu cara membersihkannya, hanya teorinya membersihkan tapi nggak tahu caranya, ya hanya sekedar teori saja, hanya akan menjadi omdu, omong kosong, atau OT, omong tok. Oleh karena itu cara membersihkan hati yang benar, cara untuk membersihkan hati hanya dengan satu apa? Talqin. Dengan zikir yang ditalqin oleh guru mursyid, disitulah zikir baru akan berfungsi untuk bisa membersihkan hati. Kemudian antara lain tujuan berzikir adalah untuk taqarrub, mendekat, wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu munajat kita ilahi anta maksudi waridhaka maklum. Kita akan dengan zikir itu seseorang akan bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali pernah bertanya kepada Rasulullah, ayu syai'in aqrabu ilallah. Wahai Rasulullah, apakah sesuatu yang paling dapat mendekatkan diri kepada Allah? Qala dzikrullah. Rasulullah menjawab zikir kepada Allah. Dan sekali lagi, zikir yang dapat menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir yang mana? Sekali lagi, zikir yang bisa berfungsi untuk usul kepada Allah adalah zikir yang ditanam oleh seorang syekh. Maka nanti zikir ada dua tingkatan. Ada zikir am dan ada zikir khos. Zikir am, zikirnya orang awam. Itu kita membaca sholawat biasa, kita membaca hamdalah biasa, kayak orang-orang membaca habis sholat, membaca hamdalah 33 kali, membaca takbir 33 kali. Itu adalah zikir umum. Memang ada hadisnya. Akan tetapi zikir yang bisa wusul kepada Allah, mewusulkan hamba kepada Allah adalah tentunya hanya zikir yang ditalkin oleh seorang guru, ditanam oleh seorang guru di dalam hati. Selanjutnya, lalu apa macam-macam dari zikir? Zikir sendiri secara umum
itu global, itu 3 tingkatan, 3 macam, yaitu zikir yang baru sampai kepada lisan saja sudah lumayan, bisa mengucapkan Allah, bisa mengucapkan la ilaha illallah, bisa mengucapkan ini. Itu sekedar baru di lisan saja. Kemudian harus ditingkatkan, meskipun hanya baru di lisan, bisa mengucap lisan itu sudah bagus, sudah alhamdulillah. Maka harus ditingkatkan. Ditingkatkan menjadi tingkatan yang kedua, zikir lisan dan hati. Apa yang diucapkan oleh lisan juga apa yang diucapkan oleh hati. Lah zikir ini bisa naik kepada tingkatan yang kedua ini manakala sekali lagi kalau ditalkin. Kalaupun gak ditalkin ya hanya sampai kepada lisan saja. Gak akan sampai kepada hati, mentok. Kali lagi tingkatan yang kedua adalah zikirnya lisan yang bisa sambung dengan hati. Yang ketiga, tingkat yang ketiga adalah zikir hati. Zikir tidak hanya zikir biljar. Kalau zikir yang kedua di dalam ajaran kita adalah zikir jar tadi. Kita mengucapkan la ilaha illallah biljar. Kemudian yang ketiga ini adalah ketika sudah sampai kepada al-wukuf, puncaknya zikir. Ketika mata dipejamkan, gak melihat lagi, hanya berusaha untuk hati yang melihat Allah. Kemudian mulut gak terucap lagi, hanya Tuhan. Tertutup, bibir ditutup, gigi dirapatkan, nafas pun sampai ditahan. Inilah puncaknya zikir, biangnya zikir, yaitu zikir qalbi. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'min. Kita patut bersyukur akan anugerah Allah bahwa kita ini dilebihkan di antara orang-orang mukmin karena melalui talqin, melalui guru mursyid. Kita ini tidak menjadi liar, tapi kita ada yang membimbing, kita ada yang mempunyai, kita ada, kalau bahasanya orang Inggris itu dingon, nggak dilepaskan begitu saja. Ada yang ngawasi, ada yang nuntun. Lalu apa yang perlu kita rasakan adalah buah zikir. Apa itu buah zikir? Buah dari zikir adalah yang paling terasa ketika seorang berzikir itu adalah hatinya menjadi tenang. Allah mengingatkan, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Enggak kemerungsung, enggak mudah marah, tapi tenang, damai. Kemudian buah dari zikir selanjutnya yang lain adalah terhapusnya dalam diri seorang yang mudzakir, yang berzikir, tidak jauh dari rasa susah, rasa sedih, tidak cemas. Adapun kalau susah, sedih, cemasnya biasa saja, nanti mudah hilang. Susah, gitu saja. Ketika dikembalikan ke menyebut nama Allah, hilang. Enggak berkepanjangan, susah enggak berkepanjangan, sedih enggak berkesudahan, cemas enggak ada ujungnya. Bagi orang yang berzikir tidak kenal kayak gitu. Allah menjamin itu. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu, sesungguhnya orang yang mengatakan Allah Tuhanku, tsumastaqamu, lalu dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun mendampinginya. Allah takhafu wa la tahzan. Sudahlah, gak usah susah, gak usah sedih. Wa absyiru bil jannah, hiduplah dengan happy, hiduplah dengan bahagia, ridho hatinya, tenang hatinya,
menghadapi qadar Allah itu selalu ridho, selalu qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini buah dari zikir yang ditalkinkan oleh seorang syekh. Kemudian yang ketiga, Allah selalu ridho. Allah akan timbul mahabbah. Ridhonya Allah menimbulkan mahabbah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah senantiasa melindungi. Oleh karena itu, dalam langkah-langkah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, dilindungi malaikat, dimudahkan segala urusan, menghadapi apapun karena semua diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Les meringkas bahwa minimal orang yang di dalam hatinya, di dalam jiwanya sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di dalam lahirnya, dalam ucapannya minimal bisa menjaga, membiasakan 7 kata, 7 kalimat. Yang pertama, ketika memulai sesuatu diawali dengan bismillah. Idza ubtudi'akulla khairin bismillah. Ketika mengawali sesuatu yang baik diucapkan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, wa ba'da firaghihi alhamdulillah. Selesai melakukan kebaikan dia mengucapkan alhamdulillah illadzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Yang ketiga, idza ajra ma la ya'ni istaghfirullah. Ketika dia melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya, atau terkesan ada dosa, maka segera dia minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika dia ingin melakukan, yang ketiga, idza fa'ala fi'lun khadan, ketika melakukan nanti atau besok-besok, mulutnya tidak lepas dari kalimat insyaallah. Yang kelima, idastaqbala fi'lu makruhin, ketika berhadapan dengan sesuatu yang dia tidak suka, kita menghadapi sesuatu yang dia tidak suka, dicemooh, dikata-katain, dihina-hina, maka cukup mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang keenam, idza asab musibah qala innalillahi wa inna ilaihi. Ketika dia menghadapi suatu musibah, maka langsung mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ini yang paling penting. Biangnya zikir, la yazalu lisanu lailan wa naharan min la ilaha illallah. Lisannya tidak henti-hentinya baik malam maupun siang untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita semua mengamini doa pangarsa Abah, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.